Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 23 Maret 2021 berjudul Implikasi Karya Salib. Satu hal yang sering tidak disadari oleh orang Kristen adalah adanya akibat atau tepatnya implikasi dari karya salib Kristus. Saya percaya semua orang Kristen percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sayangnya, pemahamannya hanya sampai di situ. Mereka pikir dengan karya salib Yesus, dosanya sudah diampuni dan keselamatan sudah diperoleh. Padahal ada implikasi dari karya salib itu sendiri. Artinya, siapapun yang memberi diri untuk memperoleh keselamatan harus mau dikembalikan ke rancangan semula. Itu sama artinya harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini sangat jelas dikatakan Petrus dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itu berarti orang yang mengaku percaya kepada Yesus harus mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Hal itu dikatakan supaya luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dengan kata lain, kalau orang tidak mau mengenakan kodrat ilahi atau gagal mengenakannya, maka ia akan binasa. Sebab itu, kodrat ilahi menjadi kemutlakan dan pasti keniscayaan bagi orang percaya. Ini akan dialami atau terjadi hanya jika, perhatikan, hanya jika orang percaya memiliki kesadaran akan hal itu. Artinya, perubahan kodrat itu harus diawali dari kesadaran tiap-tiap individu. Kebanyakan setelah menjadi orang Kristen, orang berpikir bahwa keputusannya menjadi Kristen sudah benar dan Tuhan akan memberkati hidupnya dengan limpah. Tuhan akan menolong dengan segala pergumulannya, menyembuhkan sakitnya, dan kalau mati pasti selamat serta masuk surga. Tidak ada sedikit pun di pikirannya bahwa menjadi Kristen itu berarti harus memulai suatu perubahan hidup. Bahwa menjadi Kristen berarti masuk ke dalam kelompok atau komunitas tertentu, yaitu komunitas orang yang hidup seperti Yesus. Bahwa berarti menjadi Kristen adalah awal perjuangan untuk terus berubah sampai benar-benar bisa mengenakan kodrat ilahi. Kalau mau jujur, tidak ada di pikiran seperti itu. Dan kalau kepikiran aja tidak, apalagi memperjuangkannya, saudara. Yang ada di banyak pikiran orang Kristen justru sebaliknya. Segenap hidupnya dipakai untuk memenuhi segala hasrat, ambisi, dan keinginan serta nafsunya sendiri. Sehingga
orang Kristen yang seharusnya semakin hari semakin seperti Yesus, malah menjadi semakin serupa dengan dunia. Padahal jelas-jelas dikatakan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini jelas mengingatkan agar jangan sampai orang percaya itu serupa dengan dunia, melainkan supaya ada perubahan, supaya terjadi pembaharuan, sehingga bisa membedakan kehendak Allah. Ini sama artinya agar orang percaya mengalami perubahan menuju kodrat ilahi dan menjadi manusia Allah atau man of God. Dan yang lebih sayang lagi, sudah tidak menyadari kalau diajar atau diberitahu tidak mau, bahkan tidak percaya. Maksudnya menganggap bahwa berkodrat ilahi itu sesuatu yang tidak mungkin, memiliki blocking mind, dan selalu menolak. Kalau demikian, sudah tentu sampai kapanpun orang seperti ini tidak mungkin mengalami perubahan. Dan bisa dipastikan, meskipun sudah menjadi Kristen, bahkan sejak lahir, pasti orang seperti ini akan binasa, karena tidak mungkin dikenal Tuhan. Orang seperti ini mudah sekali terlihat, karena peragaan hidupnya sehari-hari tidak berbeda dengan orang dunia. Bahkan ada di antara mereka yang jadi batu sandungan. Melalui kebenaran hari ini, saya mengajak agar kita semua bisa sadar bahwa karya salib itu menuntut tanggung jawab. Ada implikasi yang harus kita penuhi sebagai orang Kristen. Jadi, mari kita berjuang bersama untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan, yaitu berkodrat ilahi. Karena itulah sesungguhnya tujuan daripada salib Kristus diadakan. Dan tentu juga itu merupakan tujuan akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.